Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratus syekh Imam Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masuk pembahasan sifat kalam ya. Hah? Kemarin apa? Kemarin kalam dalil ya. Lawannya belum. Wa yata'allaqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Kalam itu berta'alluq kepada 3 perkara: wajib, mustahil, dan jaiz. Yang diomong Allah itu apa? Itu kan? Omongan itu apa sih? Kalam itu apa? Kalam itu apa? Kalam itu sifat.
Kalau mau diartikan bahasa Indonesia, kalam itu yang ngomong, itu alih bahasa namanya. Ngomong itu apa? Sifat. Kerjanya apa? Kerjanya menunjukkan. Ini kalau ngomong mau ngapain? Ya kan? Yang ditunjukkan apa? Apa informasinya? Mau omongannya Tuhan, mau omongannya ente, orang ngomong itu isinya 3, wajib, mustahil, jaiz. Menginformasikan yang wajib, menginformasikan yang mustahil, dan informasi yang Quran yang 30 juz itu isinya 3 itu. Informasi yang wajib, yang mustahil, jaiz. Kalau mau kita simpulkan, kalau mau kita kelompokkan. Dan nanti yang jaiz, nah ada lagi, ada perintah, ada larangan, ada berita, tapi isinya tentang perkara jaiz. Kal ilmi, seperti ilmu, karena kalam itu sama ilmu itu satu paket. Ngomong sama pengetahuan itu harus satu paket. Kamu nggak bisa ngomong tapi nggak tahu, bisa? Kalau kamu ngomong harus tahu. Jadi yang kamu ketahui itulah yang kamu omong. Nggak bisa ada barang yang belum kamu ketahui tapi kamu omong, bisa? Coba kamu ngomong 1 huruf aja yang kamu belum tahu, coba. Bisa? Jadi kalau ngomong pasti tahu. Jadi ilmu dan kalam itu satu paket namanya, sinkron. Jadi yang dikerjain ilmu apa? Ilmu itu kerjanya ngapain? Sama. Cuma kalau ilmu itu kerjanya mendeteksi, kalau kalam kerjanya menginformasi, menunjukkan, gitu loh. Kalau ilmu mencari, cari tahu, itu ilmu, mendeteksi. Nah, setelah tahu, informasi ditunjukkan dengan kalam, gitu loh. Jadi yang diketahui dan yang dikalam harus sama. Isinya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Lakin ta'alluqul ilmi ta'alluqul inkisyaf, wa ta'alluqul kalam ta'alluqud dilalah, wa ta'alluqu binisbati li ghairil amri wa nahyi tanziziyun qadimun. Maka kalam itu, apabila sifat kalam itu disandarkan kepada isinya itu selain perintah dan larangan, maka itu hukumnya tanzizil qadim. Allah nyata berbicara tentang perkara itu, tidak ada permulaannya. Selain perintah dan larangan. Selain perintah larangan apa lagi? Kalau mau disimpulkan, perkara jaiz yang Allah bicarakan dalam perkara jaiz itu ada 5. Kalau kalam itu sendiri isinya 3, wajib, mustahil, jaiz. Lah jaiz isinya ada 5. Apa? Perintah, larangan, janji, ancaman, dan berita. Apa? Perintah, larangan, janji, ancaman, berita. Jadi Quran itu kalau ada perkara jaiz yang diomong dalam Quran, itu isinya mesti 5 ini. Entah itu perkara jaiz isinya berita, entah itu perkara jaiz isinya perintah,
atau larangan atau janji atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau selain perintah dan selain larangan, maka semua di kalam oleh Allah tidak ada permulaannya. Itu disebut namanya tanzizil qadim. Ta'alluq tanzizil qadim. Apa itu tanzil qadim? Artinya nyata Allah menunjukkan hal itu tidak ada permulaannya. Wa amma binisbati lahuma fa in lam yastarat fihima wujudul ma'mur wal manhi. Fakadzalika. Adapun dengan menghubungkan kepada keduanya, apabila tidak dipersyaratkan kepada perintah dan larangan, adanya sesuatu yang diperintah dan yang dilarang, maka ta'alluqnya juga tanzizil qadim. Wa in isturita fihima dzalika kana ta'alluqu fihima suluhiyan qadiman qabla wujudil ma'mur wal manhi wa tanzizian hadisan ba'da wujudihima. Adapun yang berkaitan sama perintah dan larangan, itu ta'alluqnya apabila tidak disyaratkan adanya yang diperintah dan yang dilarang, maka hukumnya tetap tanzizil qadim. Apa? Tanzizil qadim. Perintah dan larangan yang Allah sampaikan itu bentuknya tetap tanzizil qadim apabila tidak disyaratkan adanya yang diperintah dan yang dilarang. Contoh, saya mau ngasih perintah. Saya mau ngasih perintah sama anak saya yang belum lahir. Boleh nggak? Hah? Belum lahir. Berarti masih ada di kandungan. Boleh? Nggak boleh. Dan perintahnya gimana? Anaknya belum lahir, gitu kan? Nah, sama dengan ini, Allah memerintahkan makhluknya belum diciptakan, boleh nggak? Makhluknya belum diciptakan. Allah bicara tentang perintah, boleh nggak? Boleh. Kalau tidak disyaratkan harus ada yang diperintah, maka boleh. Tapi kalau disyaratkan ada yang diperintah, ya nggak boleh. Disyaratkan itu maksudnya harus ada yang diperintahnya. Kayak gini contoh, tolong ambilin roti. Kalau ada orang ngomong begitu tapi nggak ada yang diperintah, gimana? Sepi, nggak ada orang, atau dia ngomong tolong ambilkan roti gitu, itu dianggap orang waras apa enggak waras? Ya, nanti kalau kalam yang seperti itu yang disyaratkan adanya yang diperintah, maka kalam yang begitu bagi Allah namanya suluhil qadim,
bukan tanzizil qadim. Contoh, saya mau menjanjikan untuk anak saya. Anak saya belum lahir. Tapi saya ngomong begini, nanti kalau anak saya lahir akan saya sekolahkan di Al-Azhar. Nanti kalau anak saya lahir mau saya suruh kuliah di Mesir. Nanti kalau anak saya lahir mau saya beliin sepeda. Boleh nggak? Itu namanya janji. Walaupun belum ada wujudnya, tapi akan ada wujudnya. Nanti kalau anak saya lahir, kalau dia main tengah malam saya pukul dia. Boleh nggak? Itu namanya apa? Ancaman. Jadi kalau rupanya janji, rupanya ancaman, ini nggak berkaitan sama ada orangnya, nggak apa-apa diomong. Itu loh. Jadi Allah berbicara itu semua sebelum adanya makhluk. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak berkaitan sama apa? Adanya yang diciptakan. Mau ada yang diciptakan atau belum ada, nggak berkaitan. Ini menunjukkan kalam yang qadim, yang nggak berawal. Terus kalau urusannya perintah sama larangan, maka beda. Perintah sama larangan, ada yang disyaratkan itu ada orangnya, ada yang nggak disyaratkan. Yang nggak disyaratkan kayak apa? Saya bikin tulisan dilarang merokok namanya. Kalau kamu lihat tulisan dilarang merokok, tulisannya dibawa sama orangnya ketemu sama kamu. Kamu tanya, bawa apa Pak? Ini bawa tulisan ini. Kira-kira kalau kamu lagi ngerokok, dimatiin nggak rokoknya? Kenapa? Belum diberlakukan namanya. Itu loh. Jadi larangan atau perintah yang belum diberlakukan atau yang tidak berkaitan sama adanya yang diperintah atau yang dilarang, maka itu dikalam oleh Allah juga nggak ada permulaannya. Gitu loh. Kamu bikin undang-undang, polisi bikin undang-undang strip, bikinnya di kantor polisi. Selagi masih di kantor polisi, ya nggak ada masalah. Nggak harus kamu terus tiba-tiba mobil kamu, wah nggak boleh parkir di sini nih, ada tulisan itu, kan belum ditempel itu, belum diberlakukan namanya. Ya kan? Contoh lain, kamu pernah sekolah? Enggak? Pernah? Pernah. Kalau di sekolahan ada peraturan enggak? Ada. Sekolahan bikin peraturannya setelah muridnya masuk atau sebelum muridnya masuk? Ya. Di sekolahan ada aturan kalau masuk jam 7 seragam harus sekian, jam 9 istirahat, yang bolos akan diginikan, yang berhasil akan begini. Ada peraturan ini kan? Bikinnya kapan? Sebelum masuk. Sudah berlaku belum? Kapan berlakunya? Sebelum ada muridnya masih sudah berlaku belum? Tapi sudah dibikin. Ya. Nah, itu namanya Allah berbicara tentang peraturan sebelum adanya
makhluk, gitu loh. Itu apabila tidak disyaratkan adanya yang diperintah, maka itu namanya tanzizil qadim. Kalau aturan itu sudah siap diberlakukan yang berkaitan sama akan adanya makhluk, maka dinamakan namanya suluhil qadim, siap diberlakukan. Belum berlaku belum, tapi siap. Peraturan yang sudah ditempel di sekolahan belum ada muridnya, itu peraturan yang hukumnya apa? Siap diberlakukan. Sebelum adanya makhluk, Allah menciptakan Quran, menciptakan Injil, menciptakan Taurat, menciptakan Zabur, dituliskan di Lauhil, apa namanya itu? Siap diberlakukan. Udah berlaku belum? Belum. Tapi semua sudah disiapkan oleh Allah, ditulis di Lauhil. Akan turun kitab nanti namanya Taurat, akan turun kitab peraturan nanti namanya Injil, namanya Zabur, namanya Quran, sudah ditulis semua di Lauhil. Nah, begitu muridnya masuk di sekolahan, mulai berlaku teng teng teng, jam 7 bel bunyi. Guru nggak baca peraturan lagi, tinggal bunyiin jam 7 teng teng teng, murid-murid masuk. Namanya apa itu? Diberlakukan. Nyata peraturan itu diberlakukan. Kalau sebelum ada muridnya, siap diberlakukan. Nah, setelah ada muridnya, nyata diberlakukan. Gitu loh. Jadi Allah bicara masalah peraturan nggak harus nunggu kita. Bukan berarti Allah itu ngomongnya baru. Tadinya belum ngomong peraturan. Setelah kita ada baru. Oh, itu namanya kalamnya Allah baru kalau begitu. Allah nggak begitu kalamnya. Sebelum ada kita, sebelum wujud semuanya, peraturan itu dikalam oleh Allah, diomong oleh Allah, hanya saja belum diberlakukan. Allah bicara tentang perintah sholat, Allah bicara tentang perintah zakat, perintah ibadah. Boleh nggak? Boleh. Kayak kamu tadi bikin peraturan apa? Dilarang merokok, boleh? Boleh. Sekolahan bikin peraturan masuk jam sekian, sekolah jam sekian, boleh. Walaupun belum ada muridnya. Lah, yang nggak boleh itu kamu bikin peraturan di sekolahan, masuk jam 7, sekolah jam sekian, istirahat jam sekian, yang bolos akan begini, masuk akan hadiahnya ini komplit. Tapi kamu tempel enggak di sekolahan namanya, di kebun binatang, boleh? Ya paling kamu udah pegang doang, kamu anget ya Pak. Kamu bikin tulisan dilarang merokok, tapi kamu tempelnya di tengah laut namanya, boleh? Ya nggak waras kamu yang nempelin berarti. Kamu bikin peraturan dilarang minum, dilarang makan minum, kamu tempelnya di dalam sumur namanya, boleh? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena nggak mungkin diberlakukan lah. Gimana mau berlakunya di situ, gitu loh. Jadi kalamnya Allah berkaitan sama beberapa perkara. Kalau berkaitan sama perintah dan larangan, apabila itu belum ada yang diperintah, namanya apa? Suluhil qadim, atau siap diberlakukan.
Kalau sudah ada yang diperintah, sudah ada yang dilarang, namanya tanzizil hudus. Jadi kalam itu punya 3 macam ta'alluq. Ada tanzizil qadim, ada suluhil qadim, ada tanzizil hudus. Fahuwa ta'ala mutakallimun amirun nahi wa wa'idun mutawa'idun bikalami azaliyin qadimin qa'imin bidatihi ta'ala la yushbihu kalamul khalqi. Maka dialah Allah, zat yang berkata-kata, yang berbicara, yang memerintah, yang melarang, yang menjanjikan, yang mengancam, yang memberikan berita dengan kalamnya yang azali, kalamnya yang qadim, yang tidak berawal, yang tidak berakhir, yang berdiri pada zatnya sendiri dan tidak menyerupai kalamnya makhluk gitu. Jadi semua itu kalau enggak berkaitan sama makhluk dikalam oleh Allah qadim. Mau itu perintah, mau itu larangan, mau itu janji, mau itu ancaman, di kalamnya qadim, nggak ada awalnya. Jadi jangan terus dipisah-pisah kayak orang Mu'tazilah, orang Wahabi. Allah mah belum ngomong, ada Allah belum ngomong segala. Ada Allah sudah ngomong, nggak ada kita ta'alluq kalam bagi kita ada sebelum, ada sesudah, bagi Allah nggak ada. Sudah sebelum itu bagi kitanya, bukan bagi Allah. Kalau bagi Allah semua nyata di kalam, perintah di kalam walaupun belum ada makhluknya, larangan di kalam walaupun belum ada makhluknya. Nah, kalau kata Mu'tazilah, lah kalau Allah merintah belum ada makhluknya, ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa katanya? Ya kayak sekolahan, bikin peraturan belum ada, ngatur siapa itu? Namanya ini peraturan belum diberlakukan, gitu dong. Allah bikin peraturan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, tapi belum begitu nanti kamu diberlakukan. Kapan berlakunya sholat subuh? Berlakunya sholat subuh kapan? Nah, ketika matahari dimunculkan baru berlaku sholat subuh, gitu dong. Kalau bikin peraturan tapi mataharinya belum ada gimana? Berarti siap, ya, belum nyata diberlakukan, gitu loh. Sekolahan bikin peraturan tapi belum ada muridnya, gitu loh. Hah? Lai subuh kayak sekarang. Sekarang kamu wajib sholat subuh enggak? Kenapa enggak? Gitu loh. Perintahnya ada? Ada. Kok enggak sholat? Karena belum diberlakukan sama Allah, gitu loh. Anak-anak di sekolahan pada main, loh kok nggak masuk? Belum waktunya Pak. Kapan waktunya? Nanti nunggu bel sekolah bunyi. Begitu jam 7 teng anak-anak masuk. Ketika teng itu Pak Guru nggak usah ngomong lagi, ayo masuk, nggak usah. Kenapa? Sudah peraturan sudah ada, tandanya tinggal dibikin, gitu loh. Allah nggak usah ngomong lagi sholat subuh ya nggak usah. Cukup dengan matahari dimunculkan, maka sama saja Allah ngomong, ayo semuanya sholat subuh. Polisi bikin peraturan lampu merah. Kalau merah dinyalakan, polisi perlu teriak-teriak lagi nggak? Berhenti, perlu.
Kalau hijau jalan perlu. Enggak. Ya. Jadi peraturannya ketika lampu merah atau apa namanya itu? Tiangnya sudah ditempel tapi belum dinyalakan, namanya apa itu? Siap diberlakukan. Itu dong. Ya, jadi kita harus paham bahwa kalamnya Allah jangan difahami seperti kalamnya kita. Allah itu kalau merintah ya nunggu ada yang diperintah dulu. Itu kalau nyata memerintah. Kamu sholat subuh, itu harus ada orangnya. Tapi kalau cuma bikin peraturan sholat subuh jam 4:30, ya nggak usah ada orangnya, nggak apa-apa. Wong itu baru peraturan yang siap diberlakukan, tapi belum nyata berlaku. Kapan Allah akan memberlakukannya? Kapan kamu mulai diperintah sama Allah? Kamu mulai diperintah sama Allah kapan? Kamu mulai diperintah sama Allah ibadah mulai kapan? Balik lah. Ketika kamu dibikin balik sama Allah, tandanya kamu mulai diperintah. Kalau kamu nggak dibikin balik sama Allah gimana? Siap dong, ya nggak diperintah-perintah, gitu loh. Kok ada anak sebelum balik mati gimana? Ya bebas dari perintah berarti. Kok ada anak balik, maka ketika dia balik, maka dia siap mendapatkan perintah. Orang yang sudah balik langsung disuruh perintah sholat enggak? Diperintah, tapi enggak harus langsung sholat. Kenapa? Untuk sholat ya nunggu mataharinya muncul dulu, walaupun kamu sudah balik. Kayak sekarang lah, kamu sudah balik? Belum. Balik 2 kali kamu mah. Ya. Falaisa bisautin, maka kalamnya Allah bukan dengan suara. Yahdusu minal insilalil hawa. Allah itu kalau ngomong nggak pakai suara, yang terjadi dari hembusan, adanya hembusan udara. Kalau kamu ngomong ada pakai udaranya. Coba kamu ngomong di tempat yang hampa udara, coba. Saya mau dengar keluar nggak suaranya coba. Jadi ngomong itu harus pakai udara. Kalau nggak ada udaranya nggak bisa lah. Allah kalamnya nggak begitu. Kalau Allah kalam pakai suara yang butuh udara, berarti Allah berhajat sama udara untuk mengeluarkan suara. Mustahil. Kalamnya Allah suaranya nggak pakai udara. Seperti apa contohnya? Seperti api yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Api itu ngomong sama Nabi Musa. Kalau api ngomong pakai udara enggak? Enggak. Omongannya siapa? Api. Yang ngomong api, ngomongannya kucing. Kan yang ngomong api. Berarti omongan siapa? Api dong. Kalau yang ngomong kucing, ya omongannya kucing. Oh enggak, ini omongannya Allah. Ini kata Mu'tazilah, kata orang Wahabi, bahwa ketika api berbicara dengan Nabi Musa, maka api yang bicara itu Allah, tapi diletakkan di api. Nah kalau kita ngomong, bagi kita Allah itu kalamnya nggak ada contohnya. Allah itu ngomong yang omongannya nggak sama dengan omongan makhluk. Jadi kalau bicara itu omongannya Allah yang qadim, ya salah. Omongannya Allah yang qadim, ya pada dirinya sendiri, nggak mungkin ditempelkan di api. Gitu dong. Nah kalau bicara Allah menciptakan suara, bukan suara Allah, bukan. Allah menciptakan suara, mau suara kucing,
mau suara tekek, mau suara kambing, itu Allah menciptakan suara. Yang suara itu menyampaikan sesuatu ya boleh saja, tapi bukan itu jadinya kalam qadim, bukan. Kalam qadim ada pada dirinya sendiri. Seperti apa contohnya? Al-Quran yang kita terima. Al-Quran yang kita terima ada tulisannya enggak? Pakai tulisan enggak? Pakai. Lah kalamnya Allah pakai tulisan enggak? Hah? Kalamnya Allah itu tulisan bukan? Bukan. Lah Quran yang kamu terima kok tulisan? Tulisan Allah? Ya bukan. Terus maknanya apa? Allah menjadikan tulisan, gitu loh. Bukan Allah nulis, Allah menjadikan tulisan. Allah menjadikan berita dalam bentuk tulisan. Lah, kalam yang ditulis Allah baru enggak? Ya baru. Oh, namanya diciptakan ya baru. Lah yang qadim yang mana? Yang ada pada dirinya sendiri, itu kalam qadim, bukan bentuk suara, bukan bentuk. Kalau suara yang di api, tulisan yang di Quran itu baru diciptakan oleh Allah, bukan kalam qadim, bukan. Nah, mereka menganggap itu sebagai kalam qadim. Awistikali ajsami wala bikharfin yanqati'u bintibaqi syafatin au taharruki lisanin. Dan kalamnya Allah itu bukan dengan suara yang ada hembusan udara, dan tidak terjadi dari gesekan jasad. Gesekan jasad itu apa? Gesekan lidah. Coba kamu ngomong R tapi jangan nyentuh. Keluarnya A. Kamu ngomong A jangan pakai udara coba. Dan juga tanpa huruf yang terputus karena terkatupnya dua bibir atau bergeraknya lidah. Maka ini bukan kalamnya Allah. Wa Musa alaihi salatu wassalam sami'a kalamallahi bi ghairi harfin wala sautin kama yaral abraru dzatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jawharin wala aradin. Maka Nabi Musa alaihissalam itu mendengar kalamnya Allah di gunung Tur Sina, yang kalam itu adalah kalam qadimnya Allah yang tidak suara dan tidak tulisan. Sebagaimana orang-orang yang baik akan melihat zatnya Allah di akhirat nanti, mudah-mudahan kita semua melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang bukan berupa materi dan bukan juga berupa sifat yang berubah-ubah. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah, akan melihat Allah, yang mana keadaannya Allah itu ya bukan berupa benda, bukan berupa materi, dan juga bukan berupa sifat yang berubah-ubah. Jadi kalamnya Allah harus dipahami tidak suara, tidak tulisan. Kayak apa? Batu-batu yang di tangannya Nabi. Nabi ketika megang batu-batuan kecil, batu-batu itu berzikir. Di tangan Nabi dia berzikir. Itu batu itu mengeluarkan suara, suaranya siapa? Ya suara batu, suara kamu. Radio kalau kamu setel ngeluarin suara, suaranya siapa? Suara radio, emang suaranya kamu gitu loh. Lah kok mirip suara saya? Radio menirukan suara kamu gitu loh.
Bisa nggak? Ya bisa, niruin suaranya Rhoma Irama ya bisa, niruin suaranya. Kayak kamu ngerekam lah, kamu setel, itu suara saya, bukan. Itu suaranya rekaman, niruin suara kamu. Gitu. Kalau kamu ngomong begini, meong, suara apa itu? Suara kamu kok kucing. Suara saya niruin kucing, bukan suara kucing. Suara kucing gimana? Kalau saya ngomong meong, suara siapa itu? Suara saya kok suara kucing. Suara saya niruin kucing, gitu dong. Suara kucing. Suara kucingnya di kucingnya, suara kucing di saya. Jadi kalau kamu ada orang adzan sampai ke speaker atas tanya, suara siapa tuh? Speaker Pak. Oh iya betul. Emang suara siapa? Ya enggak, suara speaker, niruin suara yang adzan gitu loh. Nah, lain lagi nih. Ini suara siapa nih? Yang adzan siapa nih? Gitu loh. Dia harus bisa dipisahin. Jadi ta'alluq kalamnya Allah ada berapa? 3. Tanzizil qadim, suluhil qadim, sama tanzizil hudus. Terus waziduha, lawannya dari sifat kalam, sifatil kalam al-bakmu wa al-harsu. Lawannya kalam adalah bisu atau tidak berbicara, al-bakmu atau diartikan bisu. Wal muradu bil bakmi adamu kalamin nafsi sawaun kana bi afat amla fadakhala fi as-sukut. Maka yang dimaksud dengan tidak berbicara adalah tidak adanya perkataan jiwa. Yang namanya kalam itu dikatakan innamal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisana dalilan. Omongan itu aslinya omongan ada dalam hati, dalam jiwa. Adapun kamu keluarkan pakai mulut, kamu keluarkan pakai tulisan, itu hanya alamat, dalil bahwa di dalam sini ada omongan. Buktinya mana? Nih saya keluarkan dalam bentuk tulisan atau saya suarakan nih. Ya, kamu kalau nulis surat, asalnya tulisan muncul dari mana? Ya, kamu sering ngomong kan, kutulis dari hati yang paling dalam. Sepiro jerune orang ngerti, hati yang paling dalam. Berarti omongan itu aslinya dalam. Adapun dikeluarkan pakai mulut, pakai tulisan, itu hanya bentuk dalil atau alamat. Lah yang namanya bisu itu artinya apa? Di hatinya nggak punya omongan, itu bisu baru gitu loh. Bukan di mulutnya nggak punya omongan, bukan. Di hatinya ini nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti kalau di hatinya nggak punya omongan, sama aja apa? Nggak punya ilmu, gitu loh. Orang kalau nggak ada ilmunya, bisa ngomong nggak hatinya? Saya tanya begini, hati kamu pernah berhenti ngomong nggak? Pernah nggak? Kapan? Tidur. Kalau nggak tidur, pernah nggak berhenti? Kapan? Sekarang hati kamu ngomong nggak? Berarti kan nggak, walaupun nggak ada lawannya, hati itu selalu ngomong.
Hati itu ngomong dengan pengetahuannya sendiri. Kamu lihat bintang yang ngomong, bintang keren banget. Kamu lihat apa, kamu bagus. Hah? Ini hati selalu. Kapan hati itu berhenti? Selain tidur? Kapan? Mood baru tidur. Selain tidur, hati kamu akan berhenti ngomong kalau kamu belum punya pengetahuan. Contoh, coba dari sono 100 kali 1000 kali 3 juta kurangi 10 berapa? Berapa? Nah, berhenti hati ngomong. Ketika belum ada ilmu, sedang hati berhenti ngomong. Kalau di HP itu loading namanya. Ya. Kalau lagi loading itu nggak bisa ngomong. Lagi loading gimana mau ngomong? Lagi mikir namanya. Gitu loh. Lah, loading itu disebut baik itu karena cacat ataupun sedang mikir. Ini mustahil bagi Allah. Kalau sifat nafsinya itu berhenti berbicara, gitu loh. Nggak mungkin kalam nafsinya Allah itu berhenti berbicara atau hilang atau cacat. Ini mustahil. Sama saja apakah disebabkan oleh penyakit berhentinya kalam hati itu, berhentinya kalam nafsinya Allah itu, mustahil Allah itu kalam nafsinya hilang, nggak ada. Baik hilangnya itu karena cacat atau karena berhenti ngomong, mustahil. Berhenti ngomong apa? Mikir, berhenti ngomong. Setelah nemu ilmu baru ngomong lagi. Ya. Lah, atau cacat. Kalau cacat gimana? Sama sekali nggak ngomong hatinya, ini mustahil. Wal muradu bil harti afatun tamna'u minal kalami nafsi. Yang dimaksud dengan bisu adalah suatu penyakit yang menghalangi jiwanya berbicara. Bisu dan tuli gitu. Orang sudah bisu dan tuli berarti nggak punya pengetahuan. Kalau masih bisu doang, mulutnya bisu, tetap hatinya bisa ngomong. Kenapa? Karena matanya masih bisa dapat pengetahuan. Ketika mata punya pengetahuan, kamu lihat yang pahanya putih-putih aja, masya Allah. Aduh, hatinya ngomong nggak? Kamu nggak? Oh, hebat loh kamu. Nah, kalau dia khusus janda masalahnya. Jadi kalau bisu dan diam beda nih. Kalau diam sengaja tidak berbicara. Kalau bisu atau cacat emang itu tidak ada pembicaraannya, rusak. Namanya adam. Kalau bagi Allah ini mustahil. Wa misaluhu fi syahid ayyamna Allah 'anil insani atafakkara fala yajri ala qalbihi kalamu nafsiyun. Contohnya dalam kenyataan dalam hidup kita ini, Allah menahan manusia dan Allah menjadikan dia untuk berpikir. Ketika manusia berpikir, maka tidak berfungsi apa yang di dalam hati manusia yang berupa kalam jiwa, nggak berfungsi. Kenapa? Karena belum dapat ilmu, masih loading. Kamu lagi loading, ini nggak bisa bicara. Kamu mau ngetik komputer nih penting, kamu setel, ngapain dulu dia? Bisa diketik, bisa? Nggak bisa. Kamu paksain bego amat sih, dia nggak bisa. Ntar dulu bro, sabar bro, lo buru-buru apa?
Dia lagi loading dulu. Lah, kita begitu, ketika kita disuruh mikir sama Allah lagi loading, kalam nafsi kita berhenti. Nah, ini mustahil bagi Allah. Wa'lam anna kalam Allah ta'ala yutlaqu ala kalamil qadim qaim bidati ta'ala wa ala kalamil lafzi al-maqru'in bima'na annahu ta'ala khalaqahu wa laysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Maka ketahuilah, ini kita kembali kepada kalam Al-Quran ini, bahwa sesungguhnya kalamnya Allah itu dimutlakan atas kalam yang bersifat qadim. Ini kalam sifat maknanya. Kalam sifatnya Allah itu kalam yang qadim, enggak ada awal, bukan suara, bukan tulisan. Berdiri pada zatnya Allah. Adapun kalam yang bersifat lafzi, ada kalam apa? Lafzi, kalam apa lafzi? Kalam dalil, atau Allah menampakkan kalam sifatnya berupa tulisan atau berupa suara. Allah menampakkan kalam lisan, kalam sifatnya dengan apa? Menjadikan tulisan. Disebut namanya kalam lafzi. Seperti kamu nulis surat, berarti kamu menampakkan yang di dalam hati. Kita gambarkan kalau pada kita disebut namanya kalam hati, kalau pada Allah namanya kalam sifat. Jadi kalam kita ini kalam sifat asli, kalam sifatnya kita dalam. Kalau kalam sifatnya Allah yang enggak dalam hati, cukup disebut kalam sifat. Kalau Allah mau menampakkan kalam sifatnya, maka namanya kalam lafzi, gitu loh. Kita juga begitu, kalau kita mau menampakkan kalam sifat kita, jadinya kalam lafzi, baik itu bentuknya lafaz, tulisan atau suara. Kalau kamu bisa menampakkan kalam hati kamu nggak pakai suara, beres sebenarnya. Kalau omongan hati kamu bisa kamu tunjukkan sama saya, perlu ngomong nggak kamu? Perlu ngomong nggak? Hah? Lah ya, kalau bisa kamu tampakkan, kamu bisa ngomong sama saya pakai hati, perlu pakai suara nggak? Nah, karena nggak bisa. Bisa nggak? Kalau nggak bisa gimana terus? Nah, gitu loh. Lah Allah bisa dua-duanya. Waktu Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, Allah menunjukkan kalam sifatnya langsung ke Nabi Musa. Hingga Nabi Musa tidak pakai suara, nggak pakai tulisan, mendapatkan wahyu yang rupanya the Ten Commandment. Kalau dalam orang Yahudi 10 perintah, Nabi Musa mendapat Taurat yang langsung bicara sama Allah. Nabi Musanya ada di gunung Tur Sina. Adapun Allah bicara, menampakkan pembicaraannya pakai api atau pakai tulisan Al-Quran, itu namanya kalam apa? Lafzi, bukan kalam nafsi, bukan kalam sifat. Jadi kita bedakan nih, ada kalam sifat, ada kalam lafzi. Adapun Allah menjadikan kalam yang rupanya Al-Quran kalam lafzi, maka yang bisa dibaca dalam arti Allah menjadikan kalam tersebut dan tidak ada andil karya dari seorang pun di dalam asal susunan kalam tersebut. Ketika ditanya oleh kepada manusia, ini ada tulisan, coba dikelilingkan ke seluruh dunia, tulisan siapa ini? Mungkin nggak ada tulisan, tapi nggak ada yang nulis, mungkin nggak? Ada omongan, ada tulisan, kan tulisan rupanya apa? Omongan, tapi nggak ada yang ngomong, mungkin nggak?
Kalau ada omongan mesti ada yang. Nah ini Al-Quran ini kan omongan, ya. Kalau kamu nggak ngaku ini omongannya Allah, coba kamu kelilingkan ke seluruh dunia, ini omongan siapa? Coba tanyain. Ada yang ngaku nggak coba? Ada nggak? Oh itu omongan saya, coba ada nggak? Hatta nabinya ngomong, bukan saya yang ngomong itu. Jadi Quran itu nggak ada yang ikut serta membuatnya atau ikut menyusun atau ikut, nggak ada. Kamu boleh tanyakan ke sedunia, itu murni kalamnya Allah. Tapi bentuknya kalam apa? Kalam lafzi. Di sedunia kamu tanya, tetap akan ngomong itu bukan kalam saya, itu kalamullah. Tapi kalamnya kalam lafzi, bukan kalam sifat. Faman ankaro annama baina daftil mushafi kalamullahi faqad kafar. Maka siapa yang meyakini, siapa yang mengingkari, dia menolak bahwa di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, maka dia sungguh telah kafir. Illa ayyurida annahu laisa huwa sifatul qadimatu bidzati ta'ala, kecuali yang dimaksud ini bukan kalamnya Allah, maksudnya bukan kalam qadim, gitu loh, bukan kalam sifat. Tanya, kalamullah bukan Quran ini? Bukan. Ente jangan ngomong di luar, tapi kroyok ente, ngomongnya di sini aja. Ya, kamu pegang Quran nih. Kalamullah bukan? Jawabnya apa? Saya tanya, ini Quran, kalamullah bukan? Boleh kamu jawab kalamullah, boleh kamu jawab bukan kalamullah, gitu loh. Kalau kamu jawab ini bukan kalamullah, maknanya bukan kalam sifat. Kalau kamu jawab ini kalamullah, maknanya kalam lafzi, gitu dong. Kamu nyambung nggak? Enggak. Kalau lagi dengerin jangan mikir, tangkap aja dulu. Loadingnya nanti habis taklim, lagi aja loading. Quran disebut kalamullah. Saya tanya, ini kalamullah bukan? Jawabnya apa? Kalamullah. Kan kalamnya Allah bukan suara, bukan tulisan. Ini kalamullah bukan? Kalam apa? Kalam lafzi. Kok kalam sifat gimana sih? Kalau dijawab ini bukan kalamullah, maknanya bukan kalam sifat. Kalau kalam sifat ada pada dirinya Allah. Kalau ini disebut kalamullah, namanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan oleh Allah. Dan ini baru, bukan qadim. Yang qadim yang mana? Dirinya Allah. Yang qadim yang kalam sifat, yang ada pada dirinya Allah. Lah, kalau saya ngomong ini kalam qadim gimana? Salah gitu. Quran ini kalam qadim. Salah, wong barang baru kamu bilang qadim. Kan Qurannya baru. Baru enggak? Dicetak enggak? Dibikin enggak? Kok kamu ngomong qadim gimana? Itu loh. Tapi kita diperintahnya begitu. Kalau kamu ngomongnya di luar, enggak di majelis taklim, tanya Quran kalam qadim. Enggak boleh kamu ngomong Quran baru, enggak boleh. Kenapa? Nanti jadi fitnah sama yang enggak paham. Gitu loh.
Kalau yang paham nggak apa-apa, kamu ngomong itu Quran barang kalam yang baru, artinya kalam yang diciptakan, tulisan yang diciptakan. Tapi kalau ditanya, ini kalamullah. Lah kalamullah, kalam sifat apa kalam dalil? Kalam sifat apa kalam lafzi? Kalam lafzi. Yang qadim kalam apa? Sifat. Berarti yang lafzi hukumnya baru. Ini perdebatan sudah terjadi sejak zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sampai di penjara bertahun-tahun hanya suruh ngomong Quran ini baru. Nggak mau dia. Suruh ngomong Allah ngomongnya baru, nggak mau dia. Allah qadim kalamnya. Lah Quran ini qadim gitu loh. Biar nggak jadi fitnah. Biar nggak jadi pemahaman orang pada salah. Kata Imam Ahmad, kalau Quran itu yang kita pegang, yang kita baca itu adalah kalamullah, gitu aja kamu jawabnya. Quran apa ini? Kalamullah. Betul nggak? Betul. Terus kalamullah itu qadim, gitu. Bukan ini qadim, bukan. Dipisah dulu. Ini kalamullah. Kalamullah itu qadim, gitu dong. Ada dirinya dong. Lah kalau kalam yang ini baru. Kenapa? Wong jelas-jelas diciptakan. Di rumah kamu ada, di rumah saya ada. Jadi kita harus bisa misahin nih, bagaimana menetapkan hukum pada kalamullah yang rupanya sifat dan kalamullah yang rupanya kalam dalil. Nah, di sini dijelaskan nih. Illa ayurida annahu laisa wa sifatil qadimah bidati ta'ala, kecuali yang dimaksud bahwa sungguhnya mushaf itu bukanlah sifat-sifat kalamullah yang ada pada zatnya Allah. Mushaf itu, Quran itu bukan kalam qadim yang menjadi kalam sifat. Wa ma'a kaunil alfatil lati naqra'uha hadisatun, dan bersamaan dengan keadaan lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam yang baru. La yajuzu ayyuqala Al-Qur'anu hadisun illa fi maqamit ta'lim. Dan kamu nggak boleh ngomong Al-Quran ini baru kecuali di majelis ta'lim. Kalau di luar Al-Quran kalamullah qadim, gitu. Nggak boleh kamu ngomong, oh ini mau kalam baru, nggak boleh. Li'annal Qur'an yutlaqu ala sifatil qadimah bidati ta'ala aidan lakin majazan. Karena sungguhnya Al-Quran itu mutlak atas sifat-sifat yang berdiri pada zatnya Allah, akan tetapi secara majaz. Suratnya Allah dan omongannya Allah secara majaz begitu. Secara majaz menyatakan bahwa kalamullah boleh kamu sebut sebagai kalamullah, tapi secara secara majaz disebut namanya Al-Quran. Boleh disebut kalamullah, boleh. Quran itu qadim. Quran yang mana? Quran yang ada pada Allah, bukan yang ini. Tapi kalau ngomong Quran yang ada pada Allah, kalamullah itu Quran, itu kalam majaz namanya. Karena kalamnya Allah enggak semuanya
Quran, bisa Injil, ya bisa Taurat, bisa Zabur, semua dikalam sama Allah. Kalau kalamullah itu Quran, itu kalam majas. Kalamullah qadim. Farubama yutawahamu min itlaqi annal Al-Qur'an hadisun. Sehingga seringkali dipahami dari pemutlakan bahwa Al-Qur'an itu baru. Anna sifatal qadimata bidahi ta'ala hadisatun, maka akan dipahami bahwa nanti kalam sifat yang ada pada dirinya Allah juga baru. Ini bahayanya. Kalau kamu ngomong Al-Quran ini baru, kalam yang baru, maka akan dipahami kalamnya Allah yang ada pada dirinya Allah juga. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya kita ngomong Quran ini qadim agar dipahami kalam yang ada pada dirinya Allah juga qadim. Kalau kita ngomong ini kalam baru, nanti dipahami Allah ngomongnya juga baru. Maka itu menyesatkan kalau kita mengimani Allah itu ngomongnya baru. Wa tahqiqu anna madlulul lafzi allati naqra'uha ba'du madlul sifatil qadimah. Pada hakikatnya adalah bahwa sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an yang kita baca adalah bagian dari sesuatu yang ditunjukkan oleh sifat-sifat qadimah. Li anna sifata tadullu ala jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat wa alfadul ladzina naqra'uha tadullu ala ba'di dzalika. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, kamu nemu lafaz gini, la taqrabu zina. Apa artinya? Jangan kamu berzina. Kamu paham itu kan? Lafadznya la taqrabu zina. Ketika kamu baca itu, kamu paham, oh, saya dilarang berbuat zina. Itu kalam Al-Qur'an yang kamu baca berupa lafadz. Lah, andai kamu dibukakan hijab, melihat langsung, mendengar langsung kalamnya Allah yang enggak pakai tulisan, enggak pakai suara, kamu juga akan paham saya dilarang untuk berzina. Gitu loh. Yang omongannya itu enggak pakai suara, enggak pakai tulisan. Nyambung enggak? Jadi yang namanya omongan itu kan mau menunjukkan sesuatu, ya. Yang ditunjukkan dari omongan la taqrabu zina itu menunjukkan kamu dilarang zina. Ya, omongan ini menunjukkan kamu dilarang. Lah, omongan ini berupa tulisan. Andai kamu melihat kalamnya Allah, mendengar kalamnya Allah, kamu akan mendapati sebuah omongan yang menunjukkan kamu dilarang zina, tapi nggak pakai tulisan, gitu loh. Jadi makna yang kamu pahami dari Al-Quran semuanya makna-maknanya, kalau kamu dibukakan hijab melihat kalamnya Allah akan menemukan makna yang sama, gitu loh. Bukan omongan yang sama, bukan, tapi makna yang sama. Kenapa? Karena omongannya Allah nggak pakai suara, omongannya Allah nggak pakai tulisan, tapi maknanya sama dengan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Paham nggak? Nggak. Kamu ngomong sama orang Inggris, pakainya bahasa apa? Inggris. Maksudnya begini nih. Kamu omong lagi sama orang Arab, pakai bahasa apa? Maksudnya sama, hanya beda bahasa. Tujuannya sama. Jangan berzina, itu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab, la taqrabu zina, artinya apa? Sama. La taqrabu zina dengan jangan berbuat zina itu sama. Maknanya dilarang berzina. Itu loh.
Ya, kalau kamu ngomong sama orang Indonesia, kamu akan paham. Kamu ngomong sama orang Arab, kamu akan paham. Dengan apa? Dengan omongan mereka yang berupa tulisan. Lah, makna yang dikandung dari tulisan itu maknanya dikalam sama Allah dengan kalam qadim yang enggak tulisan dan enggak suara. Maka disebut isinya Al-Qur'an itu semuanya Al-Qur'an, makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, petunjuk yang kita peroleh dari Al-Qur'an akan kita peroleh dari kalamnya Allah apabila dibukakan hijab. Ini persoalan mustahilnya Allah bisu. Mustahil Allah itu bicaranya bisu, baik bisu yang karena cacat atau bisu yang karena diam. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara berikutnya apa? Dalil sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ladha ishrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wa astur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.